faktor penentunya dan bagaimana jika Prabowo batal menggait Gibran? Apakah Parpol akan tetap bulat mendukung bacawa pres pilihan Prabowo? Kami akan bahas bersama Direktur Eksekutif Puskapol UI. Sudah ada Mbak Huria. Selamat sore Mbak Huria. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Mbak Cynthia, senang bisa bergabung kembali. Mbak Huria, ini pasca putusan MK, menurut Anda apakah Gibran akan maju sebagai bacawa pres untuk mendampingi Prabowo Subianto? Di awal kan memang, isunya menguat ke sana ya, bahwa, manuver untuk mengajukan judicial review ke MK ini adalah bagian dari, upaya memuluskan langkah Gibran gitu ya, untuk dicalonkan menjadi cawapres. Tetapi saya kira dengan pengumuman yang disampaikan oleh PDIP hari ini ya, oleh Bu Megawati gitu ya, kubu Prabowo, juga masih berhitung ulang lagi gitu ya, apakah memang pencalonan Gibran nantinya akan potensial gitu ya mengerek, elektabilitas Pak Prabowo. Jangan lupa bahwa kemarin ketika ada putusan MK keluar itu kan pro kontranya begitu besar gitu ya, ada sentimen negatif yang besar juga dari publik terkait dengan putusan MK. Itu sebabnya menurut saya, belum pasti juga gitu ya bahwa Gibran memang akan menjadi cawapresnya Pak Prabowo, begitu Hmm. Mbak Cynthia. Apakah ini mengartikan bahwa Prabowo Subianto juga masih terkesan ragu-ragu untuk memilih Gibran Raka Buming Raka? Apalagi malam tadi Prabowo juga masih menyebut ojo ke susu, jangan keburu-buru. Padahal pendaftaran sudah dibuka besok nih. Iya, saya kira seperti itu. Karena kan begini, Prabowo ini kan sudah maju kesekian kalinya ya, dan ada keinginan yang sangat kuat gitu ya untuk memenangkan kompetisi. Bisa dibilang pemilu 2024 ini kan pertaruhan terakhirnya Pak Prabowo gitu ya. Jadi dia pasti akan sangat berhati-hati sekali gitu ya memilih cawapresnya nanti gitu ya. Nah, dengan adanya apa namanya deklarasi yang dideklarasikan oleh PDIP hari ini gitu ya, kalau Pak Mahfud ini kan, figur yang cukup populer gitu ya. Nah, apakah kemudian misalnya gitu kalau Prabowo tetap bersikeras mencalonkan, Gibran tetapi hitung-hitungan elektabilitasnya rendah, Mhm. saya agak ragu gitu ya bahwa Mhm. kemudian Gibran akan, dipasangkan oleh, Pak Prabowo Ya. untuk mendampingi dia. Ya, nama Gibran ini kan sempat santer terdengar akan digait Prabowo, begitu besar animonya gitu ya. Tapi kalau menurut Anda apa yang membuat hal ini belum juga dideklarasikan? Apakah memang belum ada dukungan dari Presiden Jokowi atau bagaimana ini? Kembali lagi ya, ini kan kita bicara politisi ini kan makhluk yang paling rasional gitu ya. Mereka akan berhitung secara cermat gitu ya kalkulasi politiknya, siapa kira-kira calon yang akan potensial menambah suara. Jangan lupa juga bahwa, tingkat persaingan pada pemilu 2024 nanti kan begitu ketat gitu ya. Ada, Anies dengan, Caimin gitu ya, kemudian juga, Ganjar Pranowo sudah berdampingan dengan Mahfud MD dan Prabowo Hmm. yang sampai sekarang masih Hmm. belum menentukan calonnya. Tapi Dan ketiga paslon ini kan belum mampu mengamankan suara setidaknya misalnya 50% gitu ya. Jadi ini menjadi sangat krusial saya kira gitu kalau Pak Prabowo balik lagi kalau Pak Prabowo bersikeras dengan pencalonan, Ganjar gitu ya, sementara hitungan politik ternyata tidak, menguntungkan, ya ini sama aja, oke. apa ya, bunuh diri politik sebenarnya. Oke, jadi siapa menurut Anda yang akan mendampingi Prabowo nih selain nama Gibran mungkin? Eee, Kalau siapa, ini kan kembali lagi ke Pak Prabowo-nya ya, pasti beliau yang akan menentukan. Tapi kalau kita bicara soal calon potensial, ada nama yang dianggap gitu ya oleh publik, Oke. juga punya kans untuk, apa namanya, menyaingi gitu ya, kompetitor yang lain. Sebut saja misalnya Erick Thohir gitu ya, karena Erick Thohir ini kan selain dia dari kalangan profesional, dia juga punya basis, apa namanya, dia NU gitu ya, dari Mhm. NU. Dan ini kelihatan gitu selama ini kan, apa namanya, pemasangan, capres-cawapres itu kan selalu Ya. mengimbangi gitu ya antara nasionalis dengan, Islamis gitu ya, antara nasionalis dengan religius dan NU ini, masih punya potensi yang sangat besar gitu ya sebagai basis, dukungan elektoral bagi capres-cawapres. Itu Mhm. misalnya ya kalau Erick Thohir atau, bisa saja misalnya dari apa namanya, ketum partai yang lain gitu ya, misalnya Erlangga Ya. Hartarto gitu ya. Oke, Mbak